Halo teman-teman semua, di sini gue akan bahas bagi teman-teman yang pecinta altcoin. Mulai investasi altcoin memang menantang ya, tapi tidak perlu berisiko yang besar ya. Di sini ya, dalam panduan ini kita akan kupas tuntas langkah yang realistis ya, mulai dari Ethereum sebagai pintu gerbang ya, memilih altcoin dengan track record yang terbukti hingga memanfaatkan potensi sektor RWA dan AI untuk jangka panjang. Di sini ada yang hot Ethereum, ya boleh ditulis kolom komentar alasannya. Hindari jebakan meme coin dan pelajari cara membangun portofolio teman-teman yang seimbang ya, sesuai dengan toleransi resiko teman-teman ya. Jadi simak sampai selesai untuk strategi praktis yang bisa langsung teman-teman terapkan setelah menonton video ini. Simak sampai selesai. Mau beli altcoin, dimulai dari mana, Bang? Oke, sini gua akan jawab. Pertanyaan tersebut ya pasti sering teman-teman tanyakan ya. Gua udah mau berinvestasi di altcoin nih ya. Kira-kira altcoin apa yang harus gua beli ya? Dan mulai dari mana? Big cap, low cap, atau middle cap? Nah, yang pertama, sini gua akan jelaskan. Coba lirik Ethereum sebagai altcoin pertama teman-teman ya. Ya, bagi yang setuju boleh silahkan ditulis kolom komentar ya. Ya, tapi bagi gue Ethereum ini masih worth it ya. Kenapa masih worth it? Sini gue akan jelaskan juga. Bila teman-teman masih bingung ya, apa yang harus dibeli, maka Ethereum bisa menjadi jawaban untuk exposure pertama di market altcoin ya. Ethereum induk ya dari semua altcoin yang ada karena besarnya valuasi jaringan yang dimiliki serta banyaknya desentralisasi application DFs ya yang dibangun di jaringan Ethereum. Ya, apabila Ethereum naik, maka semua altcoin akan naik, begitu juga sebaliknya. Apabila banyak altcoin yang naik, maka Ethereum juga pasti berkemungkinan besar akan naik juga. Ya, jadi ibaratnya ini nggak bisa dipisahkan lah Ethereum dan juga altcoin selain Ethereum. Coba gunakan metode cicil ya atau DCA dengan masuk perlahan pada Ethereum dan jangan langsung sekali-kali masuk dalam jumlah yang besar. Ya, misal sebulan atau seminggu ya beberapa persen ya dari penghasilan teman-teman. Yang kedua, fokus pada altcoin yang sudah terbukti. Terbukti apa? Terbukti memang ini sangat udah secara fundamental nih kuat. Dan salah satu kesalahan yang sering para pemula lakukan adalah hunting coin machine. Ya, yang mana mereka terjebak dalam fallacy bahwa semakin kecil valuasi yang dimiliki, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang bisa didapatkan. Ya, mereka tidak memahami bahwa low to medium caps juga memiliki resiko yang tinggi untuk tidak terdevelop dengan baik. Jadi bagi para teman-teman atau yang masih pemula, fokusnya ke kapitalisasi pasar yang besar ya. Ini bisa dilihat di bagian atas dari CoinMarketCap ya, di aplikasi market cap ada, atau di CoinGecko. Di situ ada fitur market cap ya. Yang ketiga, punya exposure di RWA dan AI. Apabila kita harus memilih ya dua sektor yang akan tetap bertahan sampai akhir tahun di 2025 ini adalah RWA dan AI. Kenapa? Sini gue akan jelaskan. RWA akan tetap bertahan karena tingginya minat institusi di sini. Sedangkan sektor AI akan terus bertahan karena perkembangan teknologi AI yang terus-menerus meningkat dan berkembang dan bahkan mengalami pembaruan. Yang keempat, hindari micin. Lagi-lagi ini micin ibaratnya kayak menggunakan leverage ya. Hanya beli sedikit. Iya, hindari micin. Hanya beli sedikit bila perlu ya, kalau teman-teman perlu gitu. Pasti banyak yang terjebak nih, pada yang mungkin teman-teman di sini ada yang masih terjebak dalam fantasi membeli koin micin ya dan jadi miliarder ya. Hal itu bisa terjadi memang ya, namun besar kemungkinan juga justru tidak terjadi karena pahami bahwa
meme coin memiliki resiko yang sangat-sangat tinggi ya, dan kita bisa kehilangan semua dana yang kita miliki karena meme coin atau coin mijin. Apabila masih ingin membeli meme coins ya, hanya beli dalam jumlah yang sedikit saja karena ini sangat berisiko, ibaratnya menggunakan leverage ya. Oke, semoga bermanfaat nih untuk teman-teman ya. Jadi pahami bahwa ini bukan ajakan jual beli ya bagi teman-teman. Jadi di channel YouTube gue ini ya, ini disampaikan adalah untuk tujuan gue mengedukasi teman-teman ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan bagi teman-teman yang ingin juga membagi pengalaman dan juga edukasinya, boleh ditulis kolom komentar agar nanti gue bikin diskusi lagi di video selanjutnya ya. Jadi sebagai penutup ya, kesimpulannya, ingatlah teman-teman bahwa setiap langkah investasi harus didasari oleh riset yang mendalam, yang matang, dan pemahaman mendalam juga tentang market. Jadi mulailah dengan membangun fondasi yang kuat ya melalui Ethereum. Nah, jadi pilihlah altcoin dengan rekam kerja yang terbukti ya, yang kuat, fundamental yang kuat. Hindari godaan meme coin yang penuh resiko dan gunakan strategi seperti DCA atau cicil untuk mengelola resiko dengan bijak. Jadi semoga bermanfaat untuk edukasi. Video kali ini membuka wawasan teman-teman dan memberi dampak positif bagi perjalanan investasi teman-teman. Ingat ya teman-teman, kunci sukses itu ada di tangan teman-teman sendiri ya, bukan kepada diri gua ya kan. Jadi gua hanya ingin mengingatkan teman-teman dan teruslah belajar dan berkembang. Semoga menjadi orang yang sukses di dunia trading kripto. Sampai ketemu di video selanjutnya.